Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga kita bisa melanjutkan pembelajaran hari ini ya dengan semangat ya, sehat semuanya. Walaupun dari teman-teman kalian banyak juga yang sakit. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini agar lancar ya, mulai awal sampai akhir nggak ada kendala apapun, tolong pimpin doa ya salah satu. Kirana mungkin pimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin kita bahas ya. Kita kemarin membahas tentang KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial ya. Di situ kita membahas apa itu KKA, terus kemudian aplikasi apa, perangkat apa saja yang termasuk dalam kategori AA. Ya, di pertemuan pertama kita sudah membahas ya pengertian dari KKA. Coba salah satu coba apa sih KKA itu? Setahu saya kecerdasan artifisial itu suatu perangkat atau aplikasi yang diberi kayak kecerdasan buatan manusia sehingga dia itu bisa bertindak sesuai dengan otak manusia dan bisa membantu. Tujuan KKA ini untuk membantu kegiatan manusia dalam sehari-hari, gitu sih Pak. Ya, KKA sebenarnya adalah suatu program ya. Jadi mesin yang diprogram layaknya manusia. Jadi dia diharapkan memiliki kecerdasan ya, bisa berpikir ya seperti layaknya manusia. Itu KA atau dalam bahasa yang sehari-hari kita itu mengenal sebagai II. Tapi sekarang kita dianjurkan oleh pemerintah itu menggunakan KA, kecerdasan artifisial ya. Terus kemudian saya ingin mereview dulu ya pertemuan yang sebelumnya. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita gunakan ya, itu menggunakan apa itu KA ya atau II ya. Coba sebutkan teknologi yang menggunakan KA ya, itu apa saja sih di yang sehari-hari? Coba salah satu. Ayo. Teknologi atau aplikasi? Aplikasi yang menggunakan KA. Ayo. Menggunakan kecerdasan artifisial. Coba apa? Silakan Aisyah ya. Kemarin kita bahas kok Aisyah. Ayo coba apa? Seperti lampu. Lampu gimana itu? Diterangkan yuk coba. Lampu yang gimana? Lampu sensor yang nyalanya ketika ada suara ketukan. Seperti tepuk 2 kali lalu lampunya menyala. Dan seperti suara orang yang sedang tertawa bisa nyala lalu mati kembali. Ya. Oke. Ada yang lainnya coba. Yang sehari-hari kita gunakan coba. Ayo. Sehari-hari kita gunakan. Misalkan pakai smartphone, pakai apa itu? Media sosial apa? Ayo, media sosial yang ada KA-nya. Ayo, ada TikTok. Ya. Itu juga menggunakan KA juga ya. Facebook, TikTok. Terus kemudian ada apa lagi? WA. Nah, di WA itu ada apa? Ada Meta EI ya, artinya ada Meta EI, itu KA juga di situ ya. Ya. Lanjut ya. Peran manusia itu apakah dapat digantikan dengan KA? Coba. Karena tidak semuanya bisa digantikan, seperti pekerjaan petani, seperti officer cleaning service tidak bisa digantikan oleh robot. Officer petani ya, kalau kita berbicara di dunia juga bisa, tapi kalau sepenuhnya nggak bisa. Jadi materi kita selanjutnya adalah apa itu kolaborasi ya. Kita harus mengkolaborasikan antara kalian ya. Jadi tujuan kita sekarang ini adalah tujuan yang pertama adalah tadi menggunakan KA, kemudian kolaborasi dari perangkat KA untuk mengerjakan proyek yang lebih spesifik ya. Atau seperti halnya ini untuk mencari ide. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan AI, ini digunakan untuk suatu program membuat template dan menganalisis model pembelajaran
Sudah? Sesuai dengan yang apa itu kemarin kita berikan. Mudah. menjaga lingkungan, jagalah sampah, jagalah lingkungan, terus kebersihan lingkungan, jagalah lingkungan. Tanganmu jangan. Kalau jangan mau semua paskan ke sini. Kita duduk. Udah ya, sekarang kita masuk dalam sesi presentasi. Jadi silakan nanti per kelompok mempresentasikan hasilnya. Kemudian kelompok lainnya silakan memberikan umpan balik, bisa juga berupa pertanyaan ataupun tanggapan ya. Silakan ya. Oke, disiapkan laporannya, siapkan. Silakan nanti yang maju di yang pertama kelompok 2 dulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami kerjakan tadi. Boleh juga. Baik, seperti yang telah kita pelajari tadi, yakni pada mata pelajaran informatika, kita mempelajari materi pokoknya mengenai pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Selanjutnya, perkenalan kelompok kami dari kelompok 2, saya dengan Dian Nurrahma Wahyudi. Lalu ada Yunita Muflihatul dan sebagai operator ada Esti Nailatul. Di sini kita ngambil proyek judulnya Poster 4 Sehat 5 Sempurna. Terus deskripsi singkatnya, poster ini menunjukkan sehatnya makanan bergizi bagi masyarakat. Terus tujuan proyeknya mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat. Terus targetnya buat masyarakat umum kayak anak-anak, remaja, orang tua, dan lansia. Slogannya, penuhi nutrisi, raih prestasi. Kompleksitas dan pemilihan perangkat AI. Kompleksitas dengan AI-nya kami menggunakan AI untuk mengerjakan poster ini agar pekerjaan kami lebih mudah dan cepat selesai, juga mempercepat waktu. Terus perangkatnya kita ngambil Gemini AI karena jawaban dan bahasanya lebih mudah dipahami. Terus yang kedua kita ngambil ChatGPT karena membantu mendapatkan ide baru. Terus yang ketiga kita ngambil Canva AI karena memberikan gambar-gambar yang diinginkan.
Terus kolaborasi dengan Gemini kayak gini. Prompt pertama, kita buat pertanyaan, buatkan saya gambar poster dan slogan layanan masyarakat 4 sehat 5 sempurna. Terus itu jawabannya. Terus kok kayak kurang memuaskan, terus kita bikin pertanyaan lain lagi. Prompt keduanya, buatkan poster yang lain dan lebih menarik. Terus kelihatan kayak lebih rame gitu. Akhirnya kita buat pertanyaan lagi. Ini. Terus prompt ketiganya, buatkan saya poster yang lain yang tidak terlalu ramai dan tidak terlalu simple, tapi sangat menarik bagi masyarakat. Terus akhirnya udah pas, kita udah tanya-tanya lagi. Terus kesimpulannya dari Gemini mampu menghasilkan berbagai variasi poster berdasarkan instruksi yang diberikan atau prompt yang kita berikan, menunjukkan fleksibilitas dalam desain visual. Lalu yang kedua, yakni ada kolaborasi dengan ChatGPT. Kita bertanya atau mengirimkan prompt seperti yang bisa dilihat. Prompt pertama, saya adalah siswi SMK jurusan DKV dan berumur 17 tahun. Saya diberi tugas dengan Pak Guru untuk membuat poster layanan masyarakat makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna. Tolong bantu saya. Lalu output yang dikeluarkan seperti yang bisa dilihat di depan, silahkan dibaca. Lalu kita memberi perintah untuk membuatkan gambarnya seperti prompt kedua. Lalu output yang dihasilkan seperti yang bisa dilihat di depan. Selanjutnya, untuk prompt ketiga, karena kita kurang memuaskan, akhirnya kita buat prompt lagi dengan detail, yakni background berwarna biru. Akhirnya yang dihasilkan seperti yang bisa dilihat di depan. Lalu karena kita rasa terlalu monoton poster yang dibuat dan kurang ada ilustrasi yang interaktif dan menarik, akhirnya kita buat prompt keempat, yakni buatlah desain yang lebih interaktif, semi animasi dan menarik. Tambahkan kata-kata yang mempersuasif. Lalu yang dihasilkan oleh ChatGPT seperti yang bisa dilihat di depan. Selanjutnya, karena kita masih kurang puas lagi, kita meminta untuk memberikan background berwarna biru yang lebih cerah. Tapi jika bisa dibandingkan dengan yang tadi, hasil yang ditampilkan itu sama sebenarnya. Lalu kesimpulannya, ChatGPT memberikan ide-ide konseptual dan visual yang membantu dalam merancang poster, serta saran praktik untuk desain yang efektif. Lalu selanjutnya, kita menggunakan kecerdasan artifisial dari Canva, yakni yang pertama, buatkan saya poster layanan masyarakat tentang 4 sehat 5 sempurna. Lalu output yang diberikan seperti itu. Yang kedua, buatkan saya poster yang mengandung zat gizi makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan output yang dihasilkan seperti yang bisa dilihat di depan. Yang ketiga, yakni gambar visual makanan 4 sehat 5 sempurna. Lalu yang dihasilkan seperti itu, dan itu sudah cukup menjelaskan menurut kami. Akhirnya kesimpulan yang didapat yakni Canva menyediakan berbagai template dan elemen visual yang memudahkan pembuatan poster secara cepat dan efisien. Selanjutnya yakni ada analisis dan refleksi mendalam. Yakni yang pertama menyimpulkan kualitas konten kolaboratif. Secara keseluruhan, kualitas konten yang dihasilkan melalui kolaborasi AI menunjukkan beberapa keunggulan, yakni yang pertama, konten bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu dan menawarkan personalisasi yang tinggi. Lalu yang kedua, dinamis dan selalu diperbarui, memastikan informasi relevan dan terkini. Maksudnya, kita selalu menambahkan prompt-prompt untuk selalu diperbarui oleh AI. Jadi mungkin kalau hasil yang dihasilkan dari prompt sebelumnya kurang sesuai, kita menambahkan prompt lagi. Lalu yang terakhir ada interaktif dan menarik, serta meningkatkan keterlibatan pengguna. Lalu yang selanjutnya yakni analisis integrasi AI dalam pembelajaran. Integrasi AI dalam proses pembelajaran sangat relevan, terutama dengan model project-based learning. AI berfungsi sebagai asisten cerdas yang pertama membantu mempercepat proses kreatif dan ideasi. Yang kedua membantu menganalisis gaya belajar siswa untuk pengalaman yang lebih efektif. Lalu yang ketiga meningkatkan efisiensi waktu pengerjaan proyek. Dan yang keempat yakni membuat sumber daya pembelajaran dan alat bantu lebih mudah diakses untuk semua pihak. Yang selanjutnya, yang terakhir yakni analisis dan refleksi mendalam. Yang pertama, kualitas konten. Kualitas konten bisa disesuaikan, dinamis, selalu diperbarui, interaktif, dan menarik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu yang kedua, integrasi AI. AI sebagai asisten mempercepat proses kreatif, meningkatkan efisiensi waktu, dan lebih mudah diakses. Seperti beberapa
aplikasi yang lainnya, seperti yang aplikasi KA yang telah kita buat tadi, semuanya itu berbasis gratis, jadi sangat mudah sekali untuk diakses. Lalu yang ketiga ada pembelajaran baru, kita mendapat wawasan baru tentang penggunaan AI, cara menggunakan prompt-nya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada tantangan dan solusi. Tantangannya yakni kurangnya kesesuaian gambar yang diinginkan, lalu solusi yang kita berikan yakni memberikan pertanyaan lain untuk mendapatkan gambar yang sesuai. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari hasil yang saya presentasikan tadi ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari kelompok 6, mau bertanya. Dampak apa yang terjadi ketika tidak mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk dampaknya yakni kalau kita tidak menerapkan 4 sehat 5 sempurna dalam kehidupan sehari-hari kita, kita bisa yang pertama kekurangan gizi untuk dari makanan, lalu yang kedua kita mudah diserang oleh penyakit. Karena kurangnya gizi tersebut, akhirnya dampak berikutnya yang dihasilkan yakni mudahnya terserang penyakit. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita simpulkan terlebih dahulu. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Perkenalkan, nama saya Kirana Galuh, saya perwakilan dari kelompok 3. Menurut kamu, dari perangkat KA yang 3 tadi, mana yang lebih mudah untuk digunakan? Baik Kirana, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Dari perangkat 3 tadi kan ada yang pertama perangkat Gemini, yang kedua ChatGPT, dan yang ketiga Canva. Yang menurut saya yang paling mudah itu Gemini, karena di Gemini tersebut kita bisa memberikan pertanyaan yang jelas dan Gemini tersebut bisa menghasilkan output yang jelas dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu Gemini juga sangat mudah kalau misalkan kita ingin output yang dihasilkan gambar, itu Gemini juga mendukung. Gitu. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menyampaikan hasilnya, presentasinya. Sekarang kemudian kita berikan kesimpulan ya. Jadi kalau tadi apa yang disampaikan oleh teman kalian ya. Jadi kalau kita menggunakan perangkat-perangkat seperti Canva itu nanti juga ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita edit ya. Contohnya Canva itu memberikan template yang banyak ya, tetapi tidak per layer ya. Template-nya banyak emang. Dokumentasi referensi dari template itu banyak. Tetapi kemudian kalau kita ingin memilah-milah per layer itu nggak bisa ya. Sehingga kalian kesulitan untuk mengedit secara manual kalau kita menggunakan Canva. Dan pengalaman juga selain saya menggunakan Canva, kita juga pakai Gemini tadi yang apa kata-katanya salah yang mana? Gemini? Kan pernah toh kata-katanya seharusnya hilang 1 huruf itu. Ada juga. Itu pakai Gemini atau ChatGPT? Coba. ChatGPT ya. Kata-katanya yang hilang 1 huruf, 2 huruf nggak sama ya. Nah, selain itu ChatGPT kekurangannya. Kalau Canva ada lagi coba apa? Oh ya, bahasa Inggris ya. Tidak apa itu kalau kita menggunakan bahasa Indonesia langsung ditranslate ke dalam bahasa Inggris ya, dan hasilnya pun juga bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia kalau kita memakai Canva. Nah, selain itu satu hal lagi ya, kalau kita menggunakan fitur-fitur perangkat AI ya, kalau misalkan itu tidak premium ya, tentunya hasilnya juga tidak maksimal ya. Ya semua itu kembali lagi di bisnis ya, karena sebuah vendor itu ketika membuat perangkat KA itu ya, itu juga memerlukan budget yang besar sekali ya. Mereka juga mengambil keuntungan dari situ. Gemini sama, Gemini pun juga kayak gitu. Kalau kita menggunakan Gemini yang versi free ya, tidak berbayar, itu pasti hasilnya juga tidak maksimal, bias hasilnya ya. Bahkan saya pernah membuat coding ya menggunakan Gemini
yang free ya, tidak berbayar, itu juga hasilnya tidak maksimal ya. Hasilnya kata-katanya dari prompt yang saya masukkan itu menghasilkan output yang tidak maksimal. Itu kalau kita menggunakan yang versi free. Sama Canva juga gitu. Canva itu bisa maksimal, Canva II itu hanya bisa ditemukan di yang versi berbayar. Untuk versi free kita tidak menemukan Canva II, Magic Studio itu ya. Oke. Baik ya, kesimpulannya dari hasil dari project yang kalian kerjakan ya, kita kembali ke sini. Yang pertama adalah kita harus memilih KA yang tepat. Contohnya ada misalkan kalau kita membuat desain menggunakan Canva yang paling bagus. Itu kalau kita ingin membuat desain ya. Terus kemudian kalau kita ingin membuat ingin menemukan ide-ide ya, ide kreatif dari situ atau mengembangkan ide-ide kreatif dari situ. Ya, seharusnya menggunakan yang lainnya ya. Seperti Gemini ataupun ChatGPT ya, kalau kita ingin mengembangkan ide-ide kreatif kita ya. Terus kemudian ada Leonardo AI ya, itu juga digunakan untuk membuat desain ya, itu. Kemudian efektivitas kolaborasi ya. Nih, efektivitas kolaborasi. Di saat kalian membuat poster itu, tentunya kalian menggunakan perangkat EI yang benar ya, tentunya. Jadi kalau kita menggunakan perangkat EI yang salah ataupun keliru, dan itu kita kurang cepat mengerjakannya. Ya, kita tidak efektif gitu loh, ya. Sesuai dengan keinginan kita, efektif ya. Bisa memotivasi kita, ya. Bagaimana kita bisa menekuni IT ya. Banyak yang jurusan DKV ini. Keluar kalian bisa menekuni misalkan berwirausaha, mendirikan desain, usaha desain poster ya, spanduk, editing video, banyak sudah itu. Konten kreator sekarang, itu orang DKV semuanya itu konten kreator ya. Jadi itu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada kalian karena sudah mengerjakan proyek ini dengan baik, kemudian mempresentasikan proyek ini dengan baik ya. Saya mengucapkan terima kasih. Nanti kita akan ketemu, kita akan buat proyek lagi yang baru nanti ya. Tapi dengan tema yang lainnya, dengan subjudul yang lainnya ya. Mudah-mudahan proyek ini jadi bisa bermanfaat bagi kalian ya, sekarang maupun nanti ya. Itu aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.